اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu selalu berbuat kezaliman dan kekufuran. Maka alhamdulillah karena karunia nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah Jalla wa Ala, pada sore yang berbahagia ini kembali Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita melalui ruang dengar kita ini, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, untuk kembali melanjutkan pelajaran kitab kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Az-Zahabi yang meninggal, yang wafat pada tahun 748 Hijriah, seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, "Man ata'ani kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali hanyalah satu golongan, yaitu orang-orang yang enggan. Para sahabat pun bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa mereka orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, pasti dia masuk surga, siapapun dia, dari manapun dia. "Wa man asani faqad aba." Namun barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Tentunya tidak ada sesuatu yang dapat menerangkan jalan surga kepada segenap kita semua dari jalan yang dapat menyeretkan ke dalam api neraka Allah Jalla wa Ala dengan penerangan yang lebih terang daripada cahaya ilmu agama. Sehingga Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan dia perkara agama, dan tidak ada kebaikan yang lebih besar lagi bagi seorang hamba tatkala dia meraih surga Allah Jalla wa Ala dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu an, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, apakah dengan mengangkat langkah dari rumahnya ke tempat halaqah-halaqah ilmu, ataukah dengan menggunakan berbagai sarana yang dapat sampai ilmu kepadanya dengan buku-buku agama dan yang semisalnya, maka kata Nabi SAW, "Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari itu dapat menerangkan jalan bagi kita menuju surga Allah Jalla wa Ala dari jalan yang dapat menyeretkan kita ke dalam api neraka. Ayuhas sami'una wa sami'at, pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, ibu bapak saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati dimanapun anda berada. Pada pertemuan terakhir kita di dalam kajian kitab Al-Kabair ini adalah membaca dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga ucapan para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan a'immatul huda. Maka berikut ini Al-Imam Az-Zahabi mengangkat sebuah fasal, sebuah bab yang judulnya Mata yu'marus sabi bis salah. Kapan seorang anak itu diperintahkan untuk salat? Ya, beda diperintahkan, beda dianjurkan. Ya, ini diperintahkan. Ya. Ini permasalahan yang akan disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dalil-dalilnya berikut ini.
Perlu dipahami bersama bahwa pembahasan yang akan beliau sampaikan berikut ini adalah kapan seorang anak itu diperintahkan, bukan cuma dianjurkan, ya. Karena yang namanya perintah berarti harus dilaksanakan oleh si anak. Maka kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, rawa Abu Dawud fi Sunani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak kecil itu untuk melakukan salat apabila dia sudah berumur 7 tahun. فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. Tetapi kalau mereka sudah berumur 10 tahun dan tidak mau melakukan salat, pukullah dia. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain kata Imam Az-Zahabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'i. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat tatkala mereka sudah berumur 7 tahun dan pukullah mereka kalau tidak mau melakukan salat jika mereka sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan jika mereka sudah berumur 10 tahun maka pisahkanlah ranjang tidur mereka dari ranjang kalian. Artinya tidak lagi diajak tidur bersama karena sudah mulai dewasa dan sudah bisa merekam dan mengetahui sesuatu yang belum layak dia ketahui atau tidak pantas dia ketahui. Hadis yang pertama di atas tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud pada nomor 494, Al-Imam Tirmidzi pada nomor 47, dan juga Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya pada nomor 1431, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitabnya Al-Irwa di jilid 1 pada nomor halaman 267. Adapun riwayat yang kedua diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Daud pada nomor 495 dan pada nomor 496, dan juga oleh Al-Imam Hakim, juga oleh Al-Imam Ahmad dari Ibnu Amr radhiyallahu an, dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitabnya Al-Irwa. Taib, dari dua hadis, dari dua riwayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada wali, kepada kedua orang tua, paman, abangnya, atau yang lain-lainnya dari wali si anak kecil untuk memerintahkan anaknya salat apabila anaknya sudah berumur 7 tahun. Dan kalau sudah berumur 10 tahun mereka tidak mau salat, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk memukulnya dan dipisahkan ranjang mereka dari ranjang kedua orang tuanya. Dalam hadis ini jelaslah bagi kita bahwa kedua orang tua memiliki sebuah kewajiban untuk memerintahkan anaknya salat apabila anaknya sudah berumur 7 tahun. Ya, sudah berumur 7 tahun. Sedangkan kalau sudah berumur 10 tahun diperintahkan, dan kalau mereka tidak melakukan maka harus dipukul. Tentunya pemukulan yang tidak menyiksa, tetapi pukulan yang dapat memberikan pelajaran. Maka dari itu jelaslah bagi kita apabila si anak belum mau salat dan dia masih di bawah umur 10 tahun, maka tidak boleh bagi kedua orang tua memukul anaknya karena anaknya belum salat, karena dia belum baligh dan belum berumur 10 tahun. Ini merupakan bentuk rahmat Islam. Jangan dituduh Islam adalah agama yang memiliki pendidikan yang cukup keras. Ya, pendidikan yang diberikan oleh Islam adalah pendidikan yang penuh rahmah, penuh dengan kasih sayang. Dan apabila ada di beberapa tempat ada pendidikan yang manusia menilainya itu keras dan terlalu kaku, maka sungguh itu karena kurangnya ilmu mereka dan kurangnya pemahaman mereka terhadap hikmah-hikmah yang sangat indah di balik itu semua. Seperti di dalam hadis ini, Nabi SAW hanya membolehkan si anak itu dipukul apabila meninggalkan sholat jika dia sudah berumur 10 tahun. Dan itu pun dengan pukulan yang tidak menyiksa, tetapi pukulan yang dapat memberikan pelajaran. Ini menunjukkan hikmahnya Islam. Karena di umur 10 tahun, biasanya si anak kalau dipukul maka tidak lagi membahayakan tulangnya, tidak lagi membahayakan
tubuhnya. Beda halnya kalau dia masih di bawah umur 10 tahun, mungkin kalau dipukul akan membahayakan, akan membuat dia salah memahami, akan takut kepada orang tuanya, akan memahami dia menyiksa. Tetapi kalau di umur 10 tahun si anak sudah bisa berpikir dan sudah bisa memahami kenapa dia dipukul tatkala dia melakukan sebuah kesalahan. Maka bagi orang tua berkewajiban untuk memerintahkan anaknya salat jika sudah berumur 7 tahun. Dari 7 sampai 9 sampai 10 wajib bagi kedua orang tua untuk memerintahkan anaknya salat. Tetapi kalau anaknya tetap enggan, maka tidak boleh dipukul. Tetapi kalau sudah berumur 10 tahun, si anak sudah diperintahkan salat namun juga tidak melakukannya, maka wajib dipukul dengan pukulan yang memberikan pelajaran. Mengingat begitu besarnya permasalahan salat di dalam Islam ini. Dan kalau kita mencermati pendidikan Nabi SAW ini, maka sangat banyak hikmah di dalamnya. Karena si anak itu disebutkan oleh para ulama dengan sebuah istilah kal waraqatil bayda taktubuha bi ayyi launin syi'ta. Yang namanya si anak itu, dia laksana kertas putih. Kamu bisa menulis warna apa saja di atasnya selain warna putih tentunya. Maka demikianlah si anak kecil. Ya, pendidikan yang diberikan kepadanya di masa dini, di umur dia masih kecil, di usia masih kecil, maka itulah yang sangat membekas dan itulah yang akan memberi pengaruh besar terhadap masa depan dia. Tetapi ketika di usia kecilnya dia tidak diperhatikan dari sisi agamanya, tidak diberikan pendidikan agama, tidak diajarkan salat, tidak didekatkan dengan agama Allah Jalla wa'ala, maka ketika dia sudah berusia lanjut, ketika dia sudah berumur, sudah tua, sudah beranjak dewasa, maka akan sulit untuk dipatahkan. Sehingga si bapak dan si ibu bapak jangan menyalahkan. Ya. Jangan hanya menyalahkan si anak yang sudah umur 20 tahun lebih atau antara 15 dan 20 atau bahkan sudah menikah. Bapak menyalahkan si anak, saya tidak pernah salat, ya, anak saya sulit sekali membaca Al-Quran. Bisa jadi sebab dia demikian adalah kesalahan bapak ibu ketika mereka masih kecil. Ibu bapak tidak tega memasukkan dia ke pesantren, tidak tega memberikan pendidikan agama atau membuka les agama di rumah dengan alasan dia masih umur muda, biar dulu dia berhuru-hara, biar dulu dia bergembira, biar dulu dia bermain-main, ya. Kapan lagi, karena sekolah dari pagi sampai sore, kalau maghrib juga disuruh belajar agama, kapan dia bisa main, kapan dia beristirahat. Nanti bapak ketika dia sudah berumur 20 tahun, 25 tahun, sudah menikah, sudah punya anak, dia nggak sholat, dia nggak bisa baca Al-Quran, baru menyesal. Dan di kuburan, kedua orang tuanya akan menanggung dosa hal itu semua. Ketika mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah, ketika mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dikarenakan tidak ada pendidikan dari kedua orang tua tatkala mereka masih kecil. Ingatlah, pendidikan kedua orang tua itu bukanlah di pundak ustadz-ustadz yang ada di pesantren maupun di pengajian-pengajian umum Islami, tetapi di hari kiamat ditanyakan kedua orang tuanya, bukan ustadznya yang ditanya. Tidak ada dalam ayat Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ustadz-ustadz atau tengku-tengku untuk menjaga anak-anak kita. Tetapi semua bunyinya diutarakan yang pertama kali oleh Allah adalah kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Kalau bapak ibu benar-benar cinta, sayang, memiliki sifat rahmah kepada anak dan mau bercita-cita agar masa depan anak-anak bapak ibu bagus, maka ajarkan agama kepadanya, ajarkan salat kepadanya. Apa kiranya kalau si anak tidak sholat, nanti di hari kiamat ibu bapak menyaksikan bahwa mereka dibakar oleh Allah dalam api neraka.
akan datang suatu hari penyesalan, akan datang penyesalan di waktu itu yang tidak lagi ada kesempatan untuk mengubah nasib, tidak lagi bermanfaat yang namanya penyesalan tatkala si anak sudah divonis masuk ke dalam api neraka, tatkala si anak sudah hangus dalam api neraka, ibu bapaknya hanya bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa karena si hari itu hanyalah hari hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Kedua orang tua, ibu bapak yang benar-benar cinta kepada anaknya, benar-benar memperhatikan masa depan yang baik untuk anaknya, tidaklah hanya memperhatikan masa depan dunia mereka. Masa depan dunia mereka itu bukan di tangan bapak ibu. Bahkan jangankan untuk masa depan mereka, untuk pendidikan mereka 2 tahun, 3 tahun ke depan, apa yang akan mereka peroleh 10 tahun, 20 tahun ke depan, apa yang akan terjadi besok hari ibu bapak enggak tahu. Bagaimana bapak akan bisa memperkirakan dan berusaha untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih daripada besok hari, sesuatu yang tidak akan mungkin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui kapan dia dimatikan. Bagaimana kiranya bapak, ibu atau kita semua meninggal, anak-anak kita dalam keadaan tidak salat dikarenakan mereka tidak pernah kita ajarkan salat. Walaupun salat mereka tidak tahu caranya. Bagaimana kiranya ibu bapak meninggal, anak-anak ibu bapak dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran. Anak-anak ibu bapak dalam keadaan perokok, pengkonsumsi sabu-sabu, penghisap ganja, melakukan hubungan-hubungan bebas dengan wanita-wanita yang bukan mahram, maka mereka menjadi tabungan dosa bagi kedua ibu bapaknya di dalam kuburan. Tetapi sebaliknya ketika ibu bapaknya meninggal, anaknya Masya Allah menjaga salat 5 waktu berjamaah, pembaca Al-Quran, bahkan anaknya hafiz Al-Quran. Anak yang baca Al-Quran, anaknya bisa menyampaikan ilmu agama kepada manusia, maka sebaliknya anak-anak yang dia tinggalkan menjadi tabungan pahala bagi kedua orang tuanya. Ingatlah ibu bapak, kuburan itu sangat sempit, kuburan itu sangat gelap. Teman kita di dalam kuburan hanyalah amalan kita. Di sana akan ada malaikat-malaikat yang sangat bengis dan keras serta kejam apabila kita adalah orang-orang yang durhaka. Sebaliknya apabila kita adalah orang-orang yang beruntung, maka kuburan itu akan diluaskan oleh Allah seluas langit dan bumi, dan akan menjadi orang-orang yang bahagia di dalam kuburan. Maka tabungan yang sesungguhnya itulah anak-anak kita. Bukan uang-uang yang rupiah maupun dolar yang kita simpan di bank nasional maupun di bank-bank internasional. Tetapi tabungan yang sesungguhnya, ibu bapak jangan salah persepsi. Tabungan yang sesungguhnya bagi bapak ibu adalah anak-anak bapak ibu. Kalau tabungan ini salah diarahkan, maka menjadi malapetaka dan bumerang bagi pada kedua orang tuanya. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan kepada kedua orang tua agar memerintahkan anak mereka dekat dengan agama Allah dengan mengerjakan salat di waktu mereka masih kecil. Karena kalau mereka sudah besar, kalau mereka sudah dewasa, maka sangatlah sulit untuk bisa dipatahkan. Apalagi lingkungan di zaman kita ini sudah sangat-sangat rusak moral anak-anak sekarang. Umur 10 tahun dia sudah bisa mengeluarkan kata-kata kotor. Umur 10 tahun sebagian anak-anak kaum muslimin sudah tidak lagi mengenal mana bapaknya mana ibunya. Dengan istilah miyoteng urang Aceh beda kenan rohimunan yahya itu tahu. Ya, maka sebelum terlambat, maka didiklah mereka dengan pendidikan yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ada yang bisa mematahkan anak Anda, tidak ada yang bisa meluruskan anak Anda selain daripada tauhidullah. Ajarkan tauhid kepada mereka semenjak dini. Masukkan tauhid kepada mereka di umur mereka masih kecil. Tauhid itu dapat mematahkan orang-orang yang sudah jauh dari agama Allah sehingga hati mereka kembali menjadi luluh dan dekat kepada agama Allah. Apalagi anak yang masih kecil yang belum diisi dengan sesuatu yang kotor. Kemudian Nabi SAW menyatakan wa farriqu bainahum fil madhaji'. Dan kalau mereka sudah berumur 10 tahun, pisahkan ranjang mereka. Jangan lagi ditidurkan satu ranjang. Sebagian orang tua karena kasih sayangnya, karena masih manjanya si anak, masih membiarkan anak yang sudah berumur 10 tahun tidur bareng.
Ini sesuatu yang menyelisih adab syar'i dan akan membuat atau akan memasukkan waswasatu syaitan, bisikan-bisikan syaitan kepada kepala si anak, dan akan membuat si anak melihat sesuatu yang tidak layak dia lihat, akan melihat sesuatu yang tidak pantas dia melihatnya, sehingga dia terjerat, jatuh ke dalam jeratan-jeratan syaitan. Kemudian dari hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa kedua orang tua kalau mereka tidak memerintahkan anak mereka salat di umur 7 tahun dan 10, maka mereka berdosa. Karena Nabi menyatakan muru, perintahkanlah. Dan namanya perintah al-mutlaq, dia yufidul wujub, bermakna wajib. Ya, selama tidak ada yang memalingkan dari nas-nas yang ada. Walaupun si anak tersebut belum berkewajiban untuk melakukan salat kalau dia masih di umur demikian 10 dan 7. Karena si anak wajib dan berdosa meninggalkan salat tatkala dia sudah baligh, ya. Tatkala dia sudah balik. Dan tanda-tanda balik kalau untuk lelaki ada 3. Yang pertama, genapnya umur 15 tahun dengan hitungan bulan Hijri. Yang kedua, dengan tumbuhnya, mohon maaf, bulu kemaluannya. Dan yang ketiga, dengan mimpi basah. Dan ditambah satu lagi untuk wanita, dengan terjadinya haid, ya. Adapun kalau sebelum balik maka mereka tidak berdosa. Akan tetapi kalau orang tua mereka tidak memerintahkan, tetap orang tua mereka menanggung dosa. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattab rahimahullahu ta'ala, hadha al-hadith yadullu ala ighladi al-uqubati lahu idha balagha tarikan laha. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala bahwa Abu Sulaiman Khattabi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang mensyarah Sahih Muslim, kata beliau, hadis ini menerangkan kepada kita besarnya siksaan, besarnya uqubah bagi orang yang meninggalkan salat apabila dia sudah baligh. Subhanallah. Kalau si anak belum baligh, belum berdosa meninggalkan salat, sudah diperintahkan untuk dipukul kalau meninggalkan salat apabila dia sudah berumur 10 tahun. Maka bagaimana lagi dengan si anak yang sudah baligh? Lebih parah lagi kalau dia sudah dewasa, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Dengan bahasa lebih kasar, sudah bau kuburan, masih belum sholat. Subhanallah. Mau jadi apa Anda kalau Anda tidak sholat di kuburan nanti? Ingatlah, jangan pernah merasa aman dari siksaan Allah. Allah maha mampu untuk memanggil bala tentaranya untuk dan menurunkan musibah kepada segenap kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna dhuhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk sebuah negeri itu akan merasakan aman dari siksaan kami yang datang di waktu duha secara tiba-tiba dalam keadaan mereka sedang lalai? Coba kita kenangkan kembali tsunami itu datangnya kapan? Persis seperti yang Allah terangkan di dalam ayat ini, datang di waktu duha di jam 9 pagi, wahum yal'abun, dalam keadaan manusia sedang lalai berhibur-hibur, ya, sedang berhiburan di pinggir pantai di hari Minggu yang sudah dekat dengan tahun baru atau hari Natal. Sebagian anak-anak muda membawa wanita-wanita yang bukan mahram, demikian juga wanita-wanita. Bagaimana kiranya kalau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa saudara dalam keadaan saudara meninggalkan salat, dalam keadaan berada di atas pesawat? Tidaklah Anda takut kalau pesawat meletus, mati tiba-tiba dalam keadaan saudara belum salat? Ketika saudara berada di dalam kendaraan mobil saudara, di atas sepeda motor, tiba-tiba terjadi insiden tabrakan secara tiba-tiba, mati dalam keadaan tidak salat. Subhanallah. Allah maha mampu membuat gempa-gempa lokal, kemudian saudara ditelan oleh bumi dalam keadaan belum salat. Bukankah cerita Qarun yang telah kita sebutkan pada halaqah sebelumnya pelajaran besar bagi kita? Tatkala dia lalai dengan hartanya, tatkala dia angkuh dengan dunia yang dia miliki sehingga dia semakin jauh dari agama Allah, Allah ciptakan gempa lokal sehingga yang ditelan oleh bumi hanyalah dia dan istananya. Orang-orang yang ada di sekitarnya selamat. Tidakkah saudara takut tatkala berada di dalam sebuah hotel, tatkala berada di dalam sebuah diskotik, di dalam sebuah kafe, tidak melakukan salat,
tiba-tiba terjadi gempa lokal, saudara, ditanamkan dan dikuburkan hidup-hidup oleh Allah. Hendaknya kita takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa kana ba'du ashabi al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yahtajju bihi fi wujubi qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'da al-bulugh. Subhanallah. Perhatikan baik-baik, ayyuhas sami'una was sami'at, ibu bapa, saudara dan saudari pendengar radio Syiar Tauhid yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ucapan pendapat ulama madhab Syafi'i, saya hanya membacakan. Perhatikan, jangan sampai dinisbatkan kepada saya ucapan berikut ini. Kata Al-Imam Zahabi, sebagian ulama yang bermadhab Syafi'i yahtajju bihi fi wujubi qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulugh. Sebagian ulama madhab Syafi'i, mereka dengan dalil ini berpendapat dengan hadis di atas, yaitu pukullah si anak kalau sudah berumur 10 tahun tidak mau salat. Dengan dalil ini mereka berpendapat wajib dibunuh orang yang meninggalkan salat kalau sudah balik dia meninggalkannya dengan sengaja. Subhanallah. Rupanya masalah salat ini sangatlah prinsipil di dalam agama kita. Maka siapa Anda, anak siapa Anda, apa yang Anda miliki sehingga Anda berani-beraninya meninggalkan salat? Sebagian ulama madhab Syafi'i loh, yang kita berada di Indonesia ini mengaku fikih kita Syafi'i. Tidak segan-segannya sebagian orang mengaku kita pengikut Imam Syafi'i dalam keadaan dia tidak salat. Ya. Cukup hanya dengan ucapan yang penting Imam Syafi'i, so Imam Syafi'i nyanhum. Kiban agama Imam Syafi'i hendak depa. Hanya sebatas itu. Pengakuan-pengakuan belaka. Ya mungkin kalau kita melihat bagaimana mereka Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang ada di dalamnya, mungkin sangat jauh antara kita dengan mereka. Ini perhatikan. Imam Zahabi yang menyatakan, seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 748 Hijriah, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau menyatakan demikian yang telah Anda dengar. Saya ulangi baca teks Arabnya, jangan sampai salah faham itu pendapat Ustadz di radio Syiar Tauhid Aceh. Bukan, saya baca ulang dan silakan hafal ucapan berikut ini. Kata Imam Zahabi, wa kana ba'dhu ashabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yahtaju bihi fi wujubi qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulugh. Murid-murid senior Imam Syafi'i, ulama-ulama besar yang terkemuka di dalam mazhab Syafi'i, berdalil dengan hadis di atas bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja setelah balik itu wajib dibunuh. Subhanallah. Itu pendapat ulama madhab Syafi'i. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, wa yaqulu idza istahaqqa ad-darbu wa huwa ghairu baligh فيدل على أنه يستحق بعد البلوغ من العقوبة ما أبلغ من الضرب وليس بعد الضرب شيئا أشد من القتل. Sisi pendalilannya kata mereka, karena apabila si anak itu berhak dipukul ketika dia meninggalkan sholat dan dia belum balik, maka ini menunjukkan kalau dia sudah balik, dia harus diberikan uqubah yang lebih besar lagi, yang lebih keras lagi daripada pukulan, dan tidak ada uqubah yang lebih besar, lebih parah, lebih menyakitkan daripada pukulan, setelah pukulan daripada pembunuhan. Itu sisi pendalilan yang diterangkan oleh ulama-ulama madhab Syafi'i. Maka kesimpulan pembahasan kita pada hari ini dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi adalah anjuran syariat, anjuran Nabi SAW, dan juga telah kita tambah beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim agar kedua orang tua memerintahkan anak-anaknya sholat di umur 7 tahun. Kalau mereka tidak mau sholat di umur 7 tahun, nggak boleh dipukul. Dan kalau sudah berumur 10 tahun, mereka tidak mau sholat, ketika diperintahkan, baru dipukul. Ya. Dan beberapa faedah dari pelajaran hari ini. Yang pertama, pentingnya memberikan pendidikan kepada si anak di umur mereka masih kecil. Para ulama dahulu menyatakan, anak kecil itu kal waraqatil bayda, seperti kertas yang putih. Kamu bisa menulis apa saja di atasnya.
Kalau si anak di umur kecilnya sudah menonton TV, tiap hari yang dia berada di depannya SCTV, Indosiar, RCTI, Antv, dan yang semisalnya, maka apa yang ada di televisi itulah yang akan terekam di kepalanya. Tetapi kalau di umur mudanya dia diisi dengan Al-Quranul Karim, dengan hadis-hadis Nabi, dengan kajian-kajian ilmiah, nasihat-nasihat yang berharga, maka itu pula yang terekam dan itu pula yang akan menjadi pedoman dia di dalam menjalankan hidupnya di dunia ini. Sehingga jangan heran ketika melihat si anak terkadang dia nggak pernah keluar dari rumah, tetapi melakukan kemaksiatan yang lebih parah daripada anak-anak yang suka keluar rumah. Apa sebabnya? Karena televisi. Di televisi itulah si anak kecil itu akan belajar berzina. Ya. Di televisi itulah si anak itu akan diajarkan bagaimana melihat aurat-aurat wanita. Di televisi itulah, di film-film itulah si anak kecil itu belajar mencuri, belajar melakukan kemaksiatan zina, liwat, dan yang semisalnya. Lebih dari itu, waktu akan sia-sia, tidak ada faedahnya. Sesungguhnya orang tua yang membiarkan anak kecilnya nonton televisi dengan acara-acara yang tidak bermanfaat, film barat, film karton yang penuh dengan penipuan terhadap mereka, lebih dari itu kerusakan akidah diajarkan. Ini adalah kedua orang tua yang tidak memahami kemaslahatan dan kebaikan yang sesungguhnya untuk anaknya, dan di hari kiamat mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Coba pikir sejenak dengan pikiran yang sehat. Apa manfaatnya si anak nonton film barat? Apa si anaknya nonton film Naruto dan semisalnya? Di situ dia diajarkan sihir, diajarkan syirik, diajarkan bagaimana cara meminta pertolongan kepada jin dan semisalnya. Demikian juga kalau dia menonton sinetron, di situ setiap hari dia melihat syahwat-syahwat yang haram, melihat bagaimana cara pacaran, bagaimana cara berselingkuh, bagaimana cara berzina, bagaimana cara mengintip wanita, bagaimana cara mencuri, bagaimana cara menjudi, bagaimana menjadi seorang curanmor dan yang semisalnya. Itu terekam bagi dia. Ingat, anak kecil kal waraqatil baydha. Dia seperti kertas putih. Kamu bisa menulis di atasnya dengan warna apa saja. Apa yang tertulis di atasnya itulah yang nampak. Maka isilah file-file yang baik sebelum masuk virus. Karena kalau kepala si anak sudah masuk virus, sudah masuk virus, antivirusnya lemah, file bagusnya pun tidak ada, walaupun ada sudah kalah sama virus, maka harddisknya akan hangus. Untuk diperbaiki sudah sulit, kecuali harus diganti dengan harddisk baru. Maka sebelum terlambat, hendaknya kedua orang tua berpikir, sebelum dia menyesal di waktu yang tidak ada manfaatnya lagi, dia menyesal. Dan telah kita dengar bagaimana dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi dan ucapan para ulama salaf tentang bahayanya meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kajian kita pada sore yang berbahagia ini dapat menambahkan ilmu dan amalan kita, serta dapat memotivasi kita semua di dalam menjalankan agama Allah Jalla wa Ala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada saya dan kepada Anda semua di dalam menyampaikan ilmu agama ini dan mempelajarinya, yang ini merupakan ibadah yang cukup besar kepada Allah Jalla wa Ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keikhlasan di hati-hati kita di dalam menyampaikan ilmu agama ini dan mempelajarinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.